Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Ahlan wa sahlan, jumpa lagi dengan saya. Di video ini kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke-93, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan di kajian ini kita bisa memahaminya dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jika Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika Anda menyukai video ini, silahkan di like. Jika ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik atau yang sedang pusing belajar Alfiyah Ibnu Malik. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات. Waman adapun man, wama dan ma, wa'al dan wal, itu tusawi ketiganya menyamai ma terhadap isim mausul dzukira yang telah disebutkan. Wahakadan, dan yaitu seperti inilah ma, dzu adapun dzu inda tayyin syuhir, ida tayyin menurut Bani Tayyi syuhira yang terkenal. Jadi man, ma dan al itu dia sama berlaku seperti ma. Ma ini maksudnya ya yang telah disebutkan sebelumnya. Berarti dia bisa menjadi alladzi, bisa menjadi allati, bisa menjadi allati, bisa menjadi allai, bisa menjadi alladzani, allatani, semuanya. Jadi man, ma dan al itu bisa menjadi semuanya. Artinya bisa untuk muannas, mudzakkar, bisa tasniyah, mufrad dan jamak. Itu maksudnya ya. Wa kadzadu. Wa kada, dan yaitu seperti ini mah, artinya seperti ma juga. Dzu juga bisa bermakna seperti isim mausul yang sebelumnya itu. Menurut Bani Tayyi yang terkenal. Wa kallati, dan yaitu seperti allati aidan, halnya juga ladaihim menurut Bani Tayyi. Zatu, adapun lafaz zatu. Jadi lafaz zatu menurut Bani Tayyi juga bisa menjadi atau bermakna sama seperti allati. Artinya zatu bisa menjadi isim mausul. Wa maudhi'a allati, dan pada tempatnya allati datang apa zawatu, lafaz zawatu. Artinya zawatu bisa bermakna seperti allati. Kalau yang allati itu untuk muannas ya, mufrad. Kalau allati untuk muannas jamak. Jadi jelas ini ya, langsung kita bisa paham man, ma dan al itu termasuk isim mausul. Zu juga termasuk isim mausul. Jadi man, ma, al dan zu ini semuanya termasuk isim mausul. Termasuk zatu juga, termasuk adawatu juga isim mausul. Nah, ini isim-isim mausul yang mustarak istilahnya ya. Mustarak artinya dia bisa berperan sebagai isim mausul dan juga bisa berperan sebagai isim yang lain. Kayak man, dia bisa menjadi isim syarat, bisa menjadi isim istifham. Ma juga sama. Al, kalau al dia menjadi al ta'rif. Kalau di sini bisa menjadi al mausul juga. Jadi mustarak, dia itu bisa bermacam-macam. Kalau alladzi itu nas, artinya dia khusus hanya untuk mausul. Alladzi, allati, alladzani, alladzani, allai, allati, allati dan sebagainya itu. Kita akan baca syarah Ibnu Aqil di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyara, mengisyaratkan musannif biqauli, dengan ucapannya tusawi ma dzukira. Mengisyaratkan kemana? Ila anna man wa ma wa al wal alif wal lama, mengisyaratkan kepada bahwa man, ma dan alif lam takunu itu ada ketiganya bilafdin wahidin, dengan satu lafadz itu lil mudzakkari untuk mudzakkar, wa muannas dan muannas, wal mufrad dan mufrad, wal musanna dan musanna, wal majmu' dan jama'. Jadi
Man, ma dan alif lam itu bisa berlaku menjadi isim mausul untuk muzakkar, muannas, mufrad, kemudian tak musanna dan juga jamak. Semuanya bisa. Jadi lafadznya cuma satu tapi bisa dipakai semuanya. Maka di sini contoh nih, ada contoh-contoh banyak. Ja'ani man qama, datang kepadaku siapa man orang, qama yang berdiri siapa man. Maka di sini man di sini menjadi mufrad mudzakkar ya, isim mausul mufrad mudzakkar. Kemudian wa man qamat, dan orang qamat yang telah berdiri, perempuan berarti ini karena ini ada tak tanis. Maka man yang kedua ini adalah man untuk muannas mufrad. Kemudian wa man qama ini untuk tasniyah mudzakkar karena ada alifnya. Kemudian waman qamata ini untuk muannas tasniyah karena ada tak tanis di sini. Kemudian waman qamu, naman yang ini contoh untuk mudzakkar jamak. Waman qumna ini untuk muannas jamak dan seterusnya ya. Wa ajabani, dan membuatku heran siap apa ma sesuatu raqiba yang mengendarai. Jadi ma ini bisa untuk yang berakal, juga bisa untuk yang tidak berakal. Tapi kebanyakannya untuk yang tidak berakal ya. Wa maraqibat wa maraqiba wa maraqibata wa maraqibu wa maraqibna wa ja'anil qa'im wal qa'imah. Nah ini al ja'in telah datang kepadaku siapa al orang, qa'imu yang berdiri siapa al. Jadi kalau al ini memang silahnya itu berupa isim sifat ya. Jadi kalau al itu memang khusus, dia silahnya berupa isim sifat bagi yang menganggapnya mausul. Tapi kalau orang yang menganggapnya bukan mausul, dia hanya lam ta'rif biasa, maka al qaim ini bukan menjadi silah tapi dia menjadi isim biasa gitu, isim yang dimasuki al ta'rif gitu. Datang kepadaku orang yang berdiri itu. Tapi kalau dijadiin isim mausul alnya, maka qaimu ini menjadi silahnya. Aidnya mana? Aidnya itu dhamir huwa yang tersimpan pada qaimu ini. Wal qaimatu wal qaimani wal qaimatani wal qaimuna wal qaimati. Ini al semua ini yang di sini ini isim mausul. Dianggap sebagai isim mausul dalam bab ini ya. Wa aktsaru ma tusta'malu ma fi ghairil aqli. Adapun paling banyaknya penggunaan ma itu untuk yang tidak berakal. Wa qad tusta'malu fil aqli, dan kadang digunakan untuk yang tidak berakal, jadi sedikit. Wa minhu qauluhu ta'ala, wa minhu, dan yaitu sebagian dari penggunaan ma untuk yang berakal. Qauluhu, adapun firman-Nya Allah Ta'ala, halnya maha luhur Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Fankihu, maka nikahilah kalian ma terhadap perempuan, toba yang baik apa ma lakum bagi kalian, minan nisa'i dari perempuan-perempuan, masna dua. Dua, jadi bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Jadi nikahilah di sini ma di sini bukan berarti memang di sini ma di apa namanya diartikan kayak muzakkar kan, kadang gak ada taknya di sini. Ma toba lakum. Tapi di sini ada minil bayan. Min ini menjadi penjelas an-nisa gitu. Berarti ma di sini untuk yang berakal, intinya begitu, bukan untuk yang enggak berakal. Kemudian ada lagi wa qauluhum, dan ucapan mereka orang Arab, subhana ma sakharakunna, maha suci Allah zat yang telah sakhara menundukkan kunna kalian, lana untuk kami. Ini kalau ngomong sama istri banyak ya, maha suci Allah yang telah menundukkan kalian para istri untukku. Suami ngomong kayak gitu misalkan. Wa subhana ma yusabbihu ra'du bihamdih, maha suci Allah yusabbihu yang, ya ini silahnya ya, yusabbihu yang bertasbih apa ra'du petir, bihamdi dengan apa namanya menyucikan Allah, dengan memuji Allah. Jadi ma di sini untuk yang berakal, karena lafaz jalalah, lafaz Allah, lafaz yang jalalah yang agung itu dalam kaidah nahwu emang disebut yang berakal gitu. Bukan berarti berakal kayak kita, enggak, tapi ya memang dikategorikannya aja begitu. Oke, jelas ya kalau ma tadi untuk yang kebanyakannya untuk yang tidak berakal. Tapi bisa juga dipakai untuk yang berakal, tapi itu jarang ya.
Wa man adapun man itu bil aksi berkebalikan dari ma, artinya man fa aksaru ma tusta'malu fil akil, maka paling banyaknya man ini digunakan fil akil untuk yang berakal. Wa qad tusta'malu fi ghairi, kadang digunakan untuk yang tidak berakal juga. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha'. Di antara hewan-hewan itu ada hewan yang berjalan di atas 4 kaki. Yakhluqullahu ma yasha', Allah menciptakan apa yang Dia ingin ciptakan, apa yang Dia kehendaki. Jadi di sini man ini untuk yang tidak berakal, karena masa yamshi alal arba, kalau yang berakal gak mungkin yamshi alal arba, ya kan? Manusia kan gak mungkin dia berjalan di atas kaki 4, pasti dia hanya kaki 2. Maka di sini jelas man ini untuk yang tidak berakal. Jadi kebanyakannya untuk yang berakal, tapi ada juga ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang menggunakan man untuk tidak berakal. Wa minhu qaulu syair, ini ada sebuah syair atau puisi penyair berkata, bakaitu ala syirbil qata'i idh mararna bi faqultu wa misli bil bukai jadiru. Bakaitu, aku menangis, ala sirbil qata, di depan para burung-burung merpati, gerombolan ya. Sirbil qata, sirbi itu gerombolan, al qata itu burung yang mirip merpati. Idh mararna, ketika mereka bertemu atau berpapasan bi denganku. Fakultu, maka aku berkata, wa misli bil bukai jadiru, wa misli, dan adapun orang sepertiku, bil bukai, dengan tangisan itu, jadiru, layak. Artinya dia, kemudian aku berkata ketika aku melihat burung-burung yang terbang itu, dia lagi menangis gitu. Orang sepertiku ini memang layak untuk nangis ya. Jadiru itu artinya layak. Jadi orang-orang sepertiku itu layak untuk menangis. Kemudian dia berkata di depan burung-burung itu, asir bal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Asir bal qata, hai gerombolan burung merpati, hal man yu'iru janahah, adakah yang mau meminjamkan sayapnya, la'alli ilaman qad hawitu atiru, agar aku bisa terbang menuju ke orang yang aku cinta. Gitu ya gitu. Dia tuh kangen berat sama kekasihnya, maka dari itu dia menangis terseduh-seduh pas lihat burung. Dia seolah berkata kepada burung, hai burung, adakah yang meminjami aku sayap untuk aku terbang kepada kekasihku. Nah itu artinya gitu ya. Nah di sini buktinya di sini man. Nah hal man yu'iru janaha, ini kan dia lagi ngomong sama burung. Mannya ini maksudnya ya burung tadi, tapi menggunakan man ya. Jadi memang ada penyair-penyair yang menggunakan man untuk yang tidak berakal. Nah yang kedua ini untuk yang berakal, karena yang ini untuk orang yang dia cinta ya. Kalau ini burung, kalau ini orang yang dia cinta. Adakah burung merpati yang mau meminjamkan sayapnya untukku agar aku terbang kepada orang yang aku cintai? Nah yang man kedua ini dia untuk yang berakal, seperti itu. Jelas ya. Wa amal alifu wal lamu, adapun alif dan lam, fatakunu, maka ada apa alif lam itu lil akil, untuk yang berakal, wa ghairihi, dan selain yang berakal. Nahwu ja'anil qaim wal markub, datang kepadaku orang yang berdiri dan hewan yang ditunggangi ya gitu. Jadi al yang pertama ini untuk yang berakal, al yang kedua ini untuk yang tidak berakal. Jadi kalau al dia fleksibel, bisa untuk yang berakal, bisa nggak berakal. Waktu lifa fiha, dan diperselisihkan apa fiha al alif lam. Fadhaba qaumun ila anha ismun mausul, maka ada kaum berpendapat bahwa dia adalah isim mausul. Wa huwa sahih, ini pendapat yang benar menurut Ibnu Aqil. Wa qila, dan dikatakan innaha harfun mausul,
Ada yang mengatakan al itu bukan huruf, bukan isim, tapi dia huruf mausul. Wa qila innaha harfu ta'rif, dan dikatakan juga ada bahwasanya al itu huruf ta'rif. Wa laysa minal mausuliyati fi syai', dan dia tidak ada jatah apapun dalam mausul menurut sebagian kaum. Jadi hanya murni ta'rif, nggak ada tuh al mausul menurut sebagian kaum. Ya, tapi kita ikut aja yang sahih ya. Menurut Ibnu Aqil yang sahih itu al itu bisa menjadi isim mausul. Jelas ya. Jadi kalau ada orang yang menggunakan isim mausul menggunakan al ya nggak masalah. Contoh kayak orang menggunakan isim mausul kemudian masuk ke fi'il mudhari, misalkan ja'ani al yaf'alu, al yadhhabu, datang kepadaku orang yang pergi. Jadi pakai silahnya mausul itu menggunakan fi'il mudhari, sedangkan isim mausulnya menggunakan al. Jadi kan al yadhhabu. Ya, ini lucu kan. Tapi itu bisa boleh. Karena kita menganggap alnya menjadi al mausul gitu. Wa amma man huwa ma, adapun man dan ma ghairul musdariyati, yang tidak masdariyah, fa ismani, maka keduanya adalah isim ittifaqan secara mutlak. Jadi kalau man dan ma yang selain masdariyah maka itu adalah isim. Wa amma ma al masdariyah fa sahih annaha harf. Kalau ma masdariyah yang benar itu adalah huruf ya. Jadi ma masdariyah itu huruf. Kalau selain ma masdariyah itu isim. Ma mausul berarti isim, ma istifham itu isim, kemudian ma syarat itu isim, kemudian ma nakirah itu isim, ada ma macam-macam ya. Wa dhahab al-Akhfash ila annaha ismun. Menurut Imam al-Akhfash ma itu adalah isim. Wa lughatu Tayyi, adapun bahasa Bani Tayyi, isti'malu dzu itu menggunakan dzu mausulatan sebagai isim mausul. Wa takunu lil 'aqli wa ghairihi. Dzu ini untuk yang berakal dan yang tidak berakal. Wa asyharu lughatihim fiha, adapun bahasa yang paling terkenal mereka pada dzu ini, anha takunu bil lafdin wahidin, itu bahwasanya dzu takunu ada apa dzu itu bil lafdin wahidin dengan lafaz yang satu, lil mudzakkar wal muannas wa mufradan wa masnad wa musannan wa majmu'an, baik untuk mufrad keadaan mufrad dalam keadaan tasniyah maupun dalam keadaan jamak. Fataqulu ja'ani dzuqama wa dzuqamat wa dzuqama wa dzuqamata wa dzuqamu wa dzuqumna. Jadi Ja'a datang kepadaku siapa dzuqamah. Nah, ini dzunya untuk mufrad mudzakkar. Wa dzuqamat kalau yang kedua ini untuk mufrad muannas. Wa dzuqama, nah kalau yang ini untuk untuk tasniyah atau musanna ya, untuk musanna mudzakkar. Kalau yang wa dzuqamata untuk musanna muannas. Kalau wa dzuqama untuk jamak muannas, jamak mudzakkar. Kalau wa dzuqumna untuk jamak muannas. Jelas ya? Wa minhum man yaqulu fil mufradil muannas, di antara Bani Tayyi ada yang mengucapkan dalam mufrad muannas menggunakan zatu. Ja'ani zatu qamat. Jadi zatu ini dijadikan isim mausul. Wa fi jamak muannas, dalam jamak muannas dia mengatakan ja'ani zawatu qumna, datang kepadaku orang yang berdiri. Zawatu ini dianggap sebagai isim mausul untuk jamak muannas ya. Wa huwa al-musyaru ilaihi biqaulihi, ini adalah yang diisyaratkan oleh musannif pada ucapannya wa kallati aidan ladaihim datu, gitu ya, jelas ya. Jadi yang bait wa kallati aidan ladaihim datu itu menjelaskan tentang zatu sebagai alati, zatu sebagai alati, begitu maksudnya. Lanjut. Wa minhum man yusanniha wa yajma'uha fayaqulu, di antara mereka juga ada yang mentasniahkan dzu dan menjamakkan dzu. Fayaqulu, mereka mengatakan zawa ketika dia tasniyah, zawu ketika dia jamak untuk laki-laki, fir raf'i ketika rafa, wa zawai ketika nasab, wa zawi dan ketika nasab dan jar ya.
Jadi dawai dan dawi, dawai tasniyah, dawi jamak ketika nasab dan jar. Wa dzawata fil raf'i wa dzawatai fil jarri wan nasbi wa dzawatu fil jam'i. Wa hiya mabniyatun 'ala dhammi. Jadi dia mabni dhammah kalau jamak. Wa haqa asy-syaikhu Bahauddin, Syekh Bahauddin menceritakan, Syekh Bahauddin bin Nahas menceritakan anna i'raba ka i'rab jam'il muannas salim, bahwasanya i'rabnya zawatu ya, zawatu itu seperti i'rabnya jamak mudzakkar jamak muannas salim. Jadi zu itu menurut Bani Toy ini kalau dia muannas kalau dia muannas kan jadi zatu. Kalau dia mudzakkar zu. Kalau jadi tasniyah jadi zawa atau zawai. Kalau jamak dari zawu atau zawi. Jadi kalau jamak. Kalau muannasnya berarti zawatu ya. Zatu, zawata kalau muannas tuh. Kalau jamak zawatu gitu. Ya muannas. Wal asyharu fi dzu hadza a'ni al mausulah. Adapun yang paling terkenal dalam dzu mausulah ini antakuna mabniyah. Paling sahih, paling terkenal ya. Paling terkenal itu dia itu mabni. Wa minhum man yu'ribu bil wawi raf'an wa bil alif nasban wa bil ya'i jarran. Tapi ada juga yang mengi'rabinya dengan wawu ketika rafa, ketika alif dengan nasab, ketika ya dengan jar. Maka dia berkata ja'ani dzuqama wa ra'aitu dzaqama wa martu bi dzuqama. Ada kayak gini tapi enggak terkenal ya. Jadi ketika rafa dia pakai wawu, ketika nasab pakai alif, ketika jar pakai ya, ini ada tapi enggak terkenal. Fatakunu misla dzi bima'na sahib. Maka menjadi dzi yang bermakna sahib. Nah, ini jadi bingung kan? Mendingan di mabniin aja biar enggak sama seperti itu yang bermakna sahib, itu yang lebih bagus ya. Wa qad ruwiya qauluhu, dan sungguh diriwayatkan ucapan penyair fa inna kiramun musiruna lakituhum fa inna kiramun musiruna laqituhum fa hasbi min dhi indahum makafaniya. Fa imma kiramun, jika para dermawan, musiruna yang kaya-kaya, laqituhum aku temui ya, jika orang-orang kaya, orang-orang dermawan yang kaya-kaya itu aku temui, fa hasbi maka cukup bagiku min indahum min di indahum dari sesuatu, dari harta indahum yang mereka miliki, ma sesuatu kafania yang mencukupiku. Maka adapun kecukupanku itu ma sesuatu kafani yang mencukupiku. Jadi maksudnya gitu. Jadi artinya jika aku bertemu orang-orang kaya itu, maka aku akan meminta kepada mereka seperlunya saja. Maksudnya gitu. Jadi gitu. Maksudnya gitu kan. Jika para dermawan yang kaya raya aku temui, maka yang cukuplah bagiku dari harta mereka sesuatu untuk mencukupiku. Itu arti dohirnya ya. Tapi kita maksudnya ya cukup bagiku sedikit saja seperlunya begitu. Bil ya'i, ya di sini zi ini mausul kemasukan min gitu kan. Gak mungkin kan ini mau bermakna sahib karena dia masuk kepada indahum ya, indahum. Berarti ini mausul jelas karena ada silahnya indahum. Bil ya'i alal i'rab ya wa bil wawi alal bina, dan dengan wawu ketika mabni. Jadi ini ada dua versi yang meriwayatkan. Ada yang riwayatnya pakai ya karena ada min, dia menyesuaikan i'rab. Ada yang menggunakan wawu karena menganggap, berarti ada yang mengatakan fahasbi min dzu indahum, ada yang meriwayatkan kayak gitu karena menganggapnya sebagai mabni. Wa amma dzatu, adapun dzatu fal fasih, maka bahasa yang fasih fiha pada dzatu antakuna mabniyatan al dhammi,
yaitu harus mabni dhammah raf'an wa nasban wa jarran, baik dia dalam keadaan rafa, nasab maupun jar, mislu zawatu. Wa minhum man yu'ribuha i'rabal muslimatin fayarfa'uha bidhamma, ada juga yang mengi'rabinya dengan i'rab jamak muannats salim, maka dirafa'kan dengan dhamma, dinasabkan dengan dan dijarkan dengan kasrah. Wallahu a'lam ya, tapi yang paling bagus dimabnikan karena isim mausul cirinya itu mabni ya, begitu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Memang agak panjang bait ini. Akhirul kalam, jika ada masalah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.